Bayangkan sebuah parade militer raksasa yang melibatkan puluhan ribu pasukan, ratusan kendaraan tempur, hingga jet-jet tempur canggih melintas di langit. Semua itu akan segera terjadi di Beijing, Tiongkok, pada 3 September 2025. Parade ini bukan hanya acara seremonial, tetapi juga menjadi simbol kekuatan baru militer Cina di mata dunia. Hari ini, kita akan membahas tuntas bagaimana Tentara Pembebasan Rakyat Cina bersiap untuk parade militer akbar ini, senjata-senjata baru apa saja yang ditampilkan, hingga pesan politik dan geopolitik apa yang ingin disampaikan Beijing ke dunia internasional. Mari kita mulai dari suasana latihan. Pada 20 Agustus lalu, di barat laut Beijing, 15 prajurit berbaris rapi di bawah teriknya matahari. Dengan pakaian seragam lengkap dan senjata di dada, mereka berlatih langkah angsa, sebuah gaya berjalan khas tentara Tiongkok yang kaki diangkat lurus hampir 90 derajat, lalu menghentakkan tumit ke tanah dengan ritme seragam. Tradisi ini punya sejarah panjang. Pada era Republik Tiongkok sebelum 1949, Akademi militernya belajar dari Jerman dan Uni Soviet yang memakai gaya baris berbaris tersebut. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina, langkah angsa diadopsi sebagai simbol ketegasan, kekuatan, dan kesatuan pasukan. Dalam latihan itu, ada sekitar 20 barisan prajurit dengan jarak 10 meter. Mereka berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, hingga pasukan penjaga perdamaian PBB asal Cina. Semua bersiap untuk parade besar di Beijing. Parade ini akan digelar pada 3 September 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemenangan Cina melawan fasisme Jepang. Tanggal tersebut dikenal sebagai Hari Kemenangan atau V-Day, menandai penyerahan Jepang pada 2 September 1945. Bagi pemerintah Cina, parade ini bukan sekadar pamer senjata. Mereka ingin menegaskan peran historis rakyat Cina dalam Perang Dunia Kedua, khususnya melawan agresi Jepang pada 1931-1945, serta kontribusi besar mereka dalam Perang Antifasis Dunia. Bagaimana jalannya parade nanti? Wakil Direktur Parade Militer, Wu Zeke, menjelaskan bahwa acara akan berlangsung 70 menit, terbagi dalam 2 tahap. 1. Pemeriksaan pasukan oleh Presiden 11 Jinping. 2. Defile atau barisan pasukan di lapangan Tiananmen. Defile ini akan melibatkan 45 kelompok barisan. Mulai dari pasukan udara pembawa bendera, barisan jalan kaki, pasukan pembawa panji militer, iring-iringan kendaraan tempur, hingga formasi udara yang terdiri dari jet tempur dan helikopter. Pasukan yang tampil bukan hanya PLA, tetapi juga kepolisian bersenjata, unit kendaraan lapis baja, formasi udara, hingga pasukan penjaga perdamaian PBB asal Cina. Salah satu sorotan utama adalah pameran senjata generasi terbaru. Cina akan menampilkan tank modern, pesawat tempur generasi keempat, peralatan nirawak intelijen, penangkal drone, serta rudal canggih termasuk rudal anti kapal hipersonik. Menariknya, sebagian besar senjata ini baru pertama kali dipamerkan ke publik. Semua adalah produk dalam negeri, menandakan kemajuan industri pertahanan Cina yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, parade juga akan menunjukkan sistem pertahanan anti-rudal udara, rudal strategis, dan teknologi hipersonik. Inilah cara Cina memberi pesan bahwa mereka siap menghadapi peperangan modern berbasis multidimensi, darat, laut, udara, ruang angkasa, dan bahkan dunia maya. Parade ini juga mencerminkan hasil reformasi militer besar-besaran yang dilakukan Presiden Xi Jinping. Beberapa langkah strategis antara lain: mengurangi dominasi Angkatan Darat PLA hingga kurang dari 50% personel, agar lebih seimbang dengan Angkatan Laut dan Udara. Memangkas unit non-tempur hampir separuh. Mengurangi jumlah perwira hingga 30%. Tujuannya jelas, membuat militer lebih ramping, efisien, dan siap menghadapi perang modern. Parade ini jadi ajang pembuktian bahwa hasil reformasi benar-benar terwujud, bukan sekadar wacana. Media internasional yang diundang sempat berbincang dengan prajurit-prajurit peserta parade. Kapten Si Bin, anggota Batalion Komando Pertama yang menjadi penunggang kuda, mengatakan bahwa ikut parade adalah kehormatan seumur hidup. Satu orang ikut parade, seluruh keluarga merasa terhormat, ujarnya dengan bangga. Sementara itu, Kapten Wang Ranran, prajurit wanita dari pasukan kehormatan, berbagi kisah sederhana. Ia sering membawa permen saat latihan untuk menyemangati rekan-rekannya.
Momen-momen kecil seperti ini menunjukkan sisi humanis di balik kerasnya latihan militer. Lalu, apa makna geopolitik dari parade ini? Cina ingin menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kekuatan ekonomi, tetapi juga kekuatan militer global. Dengan menampilkan rudal hipersonik, drone canggih, hingga pasukan lintas matra, Cina mengirim pesan bahwa mereka siap menjaga tatanan internasional sesuai kepentingannya, melawan hegemoni negara lain, dan tampil sebagai penantang dominasi Amerika Serikat. Kehadiran kemungkinan pemimpin asing seperti Vladimir Putin juga memperkuat pesan bahwa Cina ingin membangun blok kekuatan baru bersama Rusia dan sekutunya. Sobat sekalian, parade militer akbar di Beijing pada 3 September 2025 ini bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah pameran kekuatan, hasil reformasi militer, sekaligus pesan politik kepada dunia. Cina ingin dunia melihat bahwa mereka sudah siap, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam aspek militer modern yang canggih dan berteknologi tinggi.